Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karnain. Kali ini kita akan membahas cara melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pertama-tama kita jalankan dulu aplikasinya, aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra Classic. Nah, setelah itu kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini bisa kita ubah dengan cara menghilangkan sumbu koordinat kartesius ini, sumbu-sumbu dengan cara klik kanan, tampilkan sumbu-sumbu kita nonaktifkan. Kita juga bisa hilangkan kisi-kisi sebenarnya dengan cara klik kanan juga, kemudian ambil no grid. Tapi karena kisi-kisi kita perlukan, maka kita biarkan. Nah, kita tampilkan kembali sumbu-sumbu tadi. Nah, kita buat dua lingkaran dengan ukuran berbeda menggunakan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Pertama, kita buat lingkaran besar dengan jari-jari sekitar 3 satuan. Nih. Nah, ini kita peroleh lingkaran A, lingkaran dengan titik pusat A. Kita hilangkan labelnya, klik di lingkaran, klik kanan, kemudian nonaktifkan tampilan label. Setelah itu, kita membuat lagi lingkaran kedua, ukurannya agak kecil dari lingkaran A. Katakanlah lingkaran B. Dengan jari-jari kita ambil saja 2 satuan. Nah, kita peroleh lingkaran B. Kita bisa nonaktifkan juga label dari lingkaran B, supaya nanti tidak mengganggu. Nah, ini kita sudah bisa nonaktifkan sumbu-sumbu ini. Ya. Setelah itu, kita membuat garis dengan menempatkan tools dua garis di antara dua titik yang menghubungkan titik pusat lingkaran A ke titik pusat lingkaran B. Kita peroleh garis F. Nah, sebagaimana biasa, kita hilangkan dulu label dari garis F dengan cara klik kanan, tampilkan label dinonaktifkan. Setelah itu, kita perlu membuat garis atau titik tengah dari garis AB. Titik tengah dari garis AB. Kita gunakan tools titik tengah atau titik pusat. Kemudian kita klik pada garis AB. Maka kita peroleh titik tengah dari garis AB pada titik C. Nah, kita selanjutnya membuat garis yang tegak lurus ya, dengan garis AB, atau bisa juga tidak. Kita langsung saja membuat lingkaran dengan jari-jari AC. Jadi kita buat lagi lingkaran dengan menggunakan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kemudian kita buat lingkaran dengan jari-jari AC. Kita sudah peroleh lingkaran dengan jari-jari AC. Nah, sebagaimana biasa, kita nonaktifkan label lingkaran ini dengan cara klik kanan, nonaktifkan label, kemudian kita ubah lingkaran ini menjadi garis putus-putus. Klik kanan pengaturan, formatnya kita ubah garisnya menjadi garis putus-putus. Sudah, kita peroleh lingkaran besar. Selanjutnya kita membuat lagi lingkaran kecil di dalam lingkaran besar dengan titik pusat A. Nah, jari-jarinya adalah selisih dari jari-jari lingkaran besar A dengan lingkaran kecil B atau lingkaran dengan titik pusat B. Berarti karena lingkaran A ini jari-jarinya 3 satuan dan lingkaran B ini jari-jarinya 2 satuan, maka lingkaran yang kita buat jari-jarinya adalah 1 satuan. Sama menggunakan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari, kemudian kita klik di titik A, kemudian kita tarik ya sampai membentuk lingkaran 1 satuan. Nah, untuk mempermudah agar kita tidak bingung, ini lingkaran di dalam ini bisa kita ubah warnanya. Kita bisa ubah warnanya dengan cara klik kanan, ambil pengaturan, warna kita ubah. Kita gunakan saja warna merah. Terus format garisnya juga kita ganti ke garis putus-putus. Nah, sekarang sudah ada lingkaran kecil di dalam lingkaran besar dengan titik pusat A. Nah, sekarang kita tentukan
perpotongan antara lingkaran dengan jari-jari AC dan lingkaran kecil ini. Dengan cara kita aktifkan perpotongan dua objek, kemudian klik pada lingkaran A, lingkaran kecil dengan pusat A, kemudian klik lingkaran dengan pusat C, titik pusat C ya, atau jari-jari AC. Maka kita peroleh titik perpotongan yaitu titik D dengan titik E. Ya. Kita sudah peroleh titik perpotongan ya, dari lingkaran kecil itu dengan lingkaran besar titik pusat C tadi, lingkaran kecil yang warna merah ini. Kita sudah peroleh titik potong EDE. Nah selanjutnya kita buat sinar garis atau dengan memanfaatkan tools garis sinar, tools garis sinar melalui dua titik, garis sinar melalui dua titik. Kita klik di titik A, kemudian titik D, kemudian ini lagi kita klik di titik A, kemudian titik E. Kita sudah peroleh garis yang melalui titik A dengan titik D. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dari garis sinar garis AD ini dengan lingkaran A. Berarti kita klik lingkaran A, lingkaran besar A tadi, kemudian kita aktifkan dulu perpotongan dua objek, tools perpotongan dua objek. Kita klik lingkaran A, kita klik garis AD, kita dapatkan titik perpotongan F. Kita sudah peroleh titik perpotongannya F. Setelah itu kita cari lagi titik perpotongan dari lingkaran A dengan garis atau sinar garis yang melalui titik A dan E. Caranya aktifkan tools perpotongan dua objek, kemudian klik lingkaran A dan klik garis AE, sinar garis AE. Kita peroleh titik G sebagai titik perpotongan. Nah, selanjutnya kita menentukan perpotongan-perpotongan yang ada pada lingkaran B. Nah, caranya adalah dengan menggunakan jangka. Kita menggunakan jangka ini. Nah, kita buat lingkaran dengan jari-jari EB. Kita cari dari titik E ke B, berpusat di G. Oke? Setelah itu, kita buat lagi lingkaran dengan jari-jari D, B, berpusat di F, berpusat di titik F. Ya, kita sudah peroleh dua lingkaran ini. Nah, untuk mempermudah agar kita tidak kebingungan melihatnya, bisa kita ubah format garis lingkaran besar ini menjadi garis putus-putus. Ya, bisa juga kita ubah warnanya. Katakanlah kita pakai warna hijau sajalah. Yang satu juga begitu, kita bisa ubah menjadi warna hijau dan format garisnya garis putus-putus. Oke, setelah itu kita temukan lagi perpotongan-perpotongan atau titik potong yang ada di lingkaran B tersebut. Caranya adalah aktifkan lagi menu perpotongan dua objek, kemudian klik lingkaran B, kemudian klik lingkaran besar itu. Ya, lingkaran besar yang berpusat di F tadi yang kita buat. Maka kita dapatkan perpotongan titik I dan A. Selanjutnya kita ambil lagi lingkaran berikutnya. Kita klik lingkaran dengan titik pusat G tadi, lingkaran besar yang warna hijau, kita sudah beri warna hijau. Kemudian klik lingkaran B, maka kita sudah peroleh titik perpotongan K dengan J. Nah, sekarang kita manfaatkan adalah titik perpotongan I dan K. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita hubungkan
dengan menggunakan ruas garis di antara dua titik, kita hubungkan titik F ke titik I. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi titik G ke titik K. Nah, sudah deh, sudah selesai. Kita sudah peroleh garis lingkung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, setelah itu bisa kita hilangkan garis-garis yang tidak kita butuhkan. Seperti ini. Dan saya hilangkan ini. Caranya bisa langsung diklik di sini, dicari di sini lingkaran K. Ini menaktifkan lingkaran. Yang satu lagi menaktifkan. Ini juga bisa kita nonaktifkan. Ini bisa kita nonaktifkan. Bisa juga langsung dengan klik kanan, kemudian hapus. Ya, hilang deh. Oh, ternyata tak bisa. Ya, kita nonaktifkan saja melalui ini bisa kita nonaktifkan lagi. Bagian mana bagian yang aktif. Nah, tersisa ini. Oke, lingkaran merah juga kita nonaktifkan saja. Titik-titik potong juga yang tidak diperlukan kita nonaktifkan. Ini juga kita nonaktifkan saja. Yang tersisa tinggal ini juga kita nonaktifkan. Titik H juga kita nonaktifkan. Maka yang tersisa tinggal ini. Ini bisa kita ganti menjadi ruas garis. Kita bisa nonaktifkan juga ini. Kecuali titik potongnya kita biarkan, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan ruas garis. Ini juga kita hubungkan dengan menggunakan ruas garis. Maka kita sudah peroleh garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ini juga bisa kita hubungkan dengan menggunakan ruas garis. Kemudian kita nonaktifkan label, dan juga kita nonaktifkan label. Aduh, gawat. Ya. Kita bisa nonaktifkan label. Sudah deh. Berarti kita sudah dapatkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, lingkaran dengan titik pusat A dengan lingkaran dengan titik pusat B. Garis singgung yang dimaksud adalah garis J atau garis FI dan garis I atau garis GK. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.